Ratna merasa hari itu begitu melelahkan baginya. Ia pun langsung beranjak dari dapur menuju kamar. Namun saat sampai di depan pintu kamar, ia mendapati dalam keadaan terkunci. "Pak, Pak, buka, ibu mau masuk," teriak Ratna sambil sesekali menggedor pintu. Namun tak ada jawaban. Ratna mencoba beberapa kali, tetapi tetap tak ada jawaban. Membuatnya penasaran. Ratna menajamkan mata kiri, posisi tubuh setengah jongkok, dan mata kanannya mendekati lubang kunci untuk melihat apa yang dilakukan suaminya di dalam kamar. Ratna kaget saat melihat dari balik lubang kunci. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ratna tak melihat ada siapapun di dalam kamar, dan secara tiba-tiba pintu kamar dibuka, membuat keningnya tertabrak pintu. "Aduh," ucapnya sambil memegang kening. "Lagi ngapain sih di balik pintu?" tanya Anggoro dengan tatap sinis. "Mau masuk kamar lah," jawab Ratna, memasuki kamar sambil memegang kening. Malam hari di kediaman Reza tak nampak keanehan apapun. Reza lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Dan ketika pagi buta datang, dia memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa permisi. Hanya bermodalkan uang di dalam dompetnya, tanpa membawa tas atau semacamnya. Reza berjalan lewat gang. Padahal depan rumahnya jalan, tetapi dia memilih jalan lain agar tidak ketahuan. Agak lama berjalan, ada tukang becak tengah tertidur di dalam becak, dan Reza langsung membangunkannya karena merasa tak kenal dengan tukang becak tersebut. Diantarlah Reza sampai jalan raya, lalu dia menunggu kendaraan lewat. Hampir 1 jam tak ada kendaraan umum yang lewat, dan akhirnya lewatlah salah satu mobil jurusan perkotaan, dan Reza pun menaiki mobil itu. Turun dari pemberhentian terakhir, Reza harus naik angkutan perkotaan sampai terminal, membeli tiket, dan menunggu bus berangkat. Singkatnya, bus sudah mulai jalan dan sampai di tujuan kala siang. Reza langsung turun dan berjalan kaki sekitar 750 meter untuk sampai di rumah Wulan. Dia memilih tak memakai jasa tukang becak karena niatnya memang ingin jalan kaki. Nampak rumah Wulan dari kejauhan. Tetangga-tetangganya menatap penuh tanya ke arah Reza. Reza hanya balik menatap sambil terus melangkahkan kakinya menuju rumah Wulan. Sampai di depan pintu, sebelum mengucapkan salam, Reza melihat keluarga Wulan tengah menyambut seorang tamu, yang dimana tamu itu ada seorang pemuda duduk di tengah, di samping kedua orang tuanya. "Jadi bagaimana lamaran Firman? Diterima tidak, Pak?" tanya ibu-ibu yang duduk berhadapan dengan Anggoro. Reza terdiam, tangannya berhenti kala ingin mengetuk pintu yang sudah terbuka. Dia menatap kaget ke arah keluarga Wulan. "Bagaimana, Lan?" tanya Anggoro. Ada Mas Reza. Masuk, Mas," lanjutnya kala tahu Reza berdiri di samping pintu. "Assalamualaikum," ucap Reza melepas sepatu yang tak diikat dengan tali dan melangkah masuk. "Waalaikumsalam," jawab semuanya. Ratna berdiri. Ia mengambil kursi plastik yang berada tak jauh dari tempat duduknya, lalu meletakkan kursi itu di dekat meja ruang tamu. "Duduk, Mas," pinta Ratna sambil kembali duduk di tempatnya. Reza duduk dengan pikiran mengambang, bertanya dalam hati tentang apa yang akan terjadi. Dia menatap Wulan, dan Wulan balik menatap dengan senyum manisnya, lalu memalingkan wajah menatap keluarga Firman. "Iya, Wulan terima," ucapnya. Reza kaget menatap Wulan penuh tanya. Wulan balik menatapnya dengan senyuman, seakan mengejek Reza dengan senyuman manis di bibirnya. "Alhamdulillah," ucap kedua orang tua Firman. Ratna menatap simpati ke arah Reza, tetapi mulutnya seakan terkunci. Sedangkan Anggoro tersenyum licik tanpa menatap ke arah Reza. Perbincangan antara kedua keluarga itu pun terus berjalan
dan Reza merasa tak kuat berlama-lama ada di situ. Reza pun pamit dengan senyum menutup kesedihan. Alasannya bukan pamit untuk pulang, tetapi pamit untuk duduk di luar. Ratna hendak berdiri dari tempat duduknya, ingin menyambangi Reza, tetapi pergelangan tangannya dipegang sama Wulan, menandakan ibunya tak boleh keluar. Reza duduk di teras, menatap kosong halaman rumah. Sesekali dia melirik ke arah dalam rumah, namun Ratna masih menatapnya. Reza kembali bersandar di dinding dan perlahan melihat ke dalam rumah. Nampak keluarga itu terlihat begitu bahagia, dan secara perlahan dia bangkit dari tempat duduknya. Reza pergi tanpa permisi, berjalan diselimuti kehampaan di dalam hati. "Mau kemana mas? Sini mas, mampir," ucap tetangga Wulan yang hanya berjarak beberapa rumah. "Tidak bu, terima kasih," jawab Reza menatap dengan senyuman, lanjut berjalan. Reza tak menghiraukan, pikirannya jauh mengambang. Namun dia terus berjalan dengan dada sesak, karena berasa hatinya terpecah menjadi beberapa kepingan. Sampai di jalan raya, Reza menyeberang tanpa melihat kanan dan kirinya. Dia sudah pasrah kalau ada kendaraan yang akan menabraknya. Terdengar suara klakson mobil dan motor, serta ada beberapa pengendara yang melewati Reza dengan umpatan kasar. Namun Reza tak mengindahkannya. Reza selamat sampai tepi karena kendaraan yang lewat situ memang menurunkan kecepatannya. Namun tetap saja membuat pengendara yang lewat jengkel karena ulahnya. Reza masih berjalan, tak langsung menghentikan kendaraan dan naik pulang. Dia terus berjalan sampai kakinya lecet dan bengkak. Sampai tak terasa, hari sudah semakin gelap. Rasa lelah, haus, dan lapar membuatnya berhenti di warung. Reza mampir ke warung itu untuk memesan makan dan minum. Dilihatnya ada pisau tergeletak, lalu seakan ada suara berbisik, "Ambil pisau itu, akhiri hidupmu." Reza masih menatap ke arah pisau, tanpa sadar tangannya hendak menggapai pisau tersebut, tetapi dikagetkan oleh ibu pemilik warung. "Nih mas, nasi dan minumannya," sambil meletakkan piring dan gelas di depan Reza. "Iya bu, terima kasih," balas Reza menarik kembali tangannya, menggapai piring yang ada di depannya dan mulai makan. Selepas makan dan minum, Reza kembali melamun. Dia tak merokok. Di dalam lamunannya banyak suara-suara aneh berbisik. Masnya bukan orang sini ya? Mau kemana mas?" tanya ibu pemilik warung, membuyarkan lamunannya. "Iya bu, aku dari sana dan hendak pulang. Apa ada bus yang lewat di jam segini?" tanya Reza. "Nggak ada mas, ada juga sampai terminal," jawab ibu itu. "Toh kalau ada bus, tolong berhentikan ya, mas ini mau pulang," lanjut ibu tersebut melihat ke arah belakang. "Iya bu, paling setengah jam lagi juga lewat," balas pria tengah menyeduh kopi yang mungkin anak atau orang yang bantu ibu tersebut di warung itu. Lepas itu, pria tersebut duduk di depan karena warung pun sepi dan pelanggan baru saja pulang. Matanya mengawasi setiap kendaraan lewat, tetapi enggan menyapa Reza, dan Reza pun sama. Tak terasa bus yang ditunggu pun terlihat. Pria itu menghentikan bus dan bilang ke kondektur kalau saudaranya hendak pulang dan minta dijaga agar selamat sampai tujuan. Padahal tak kenal dan pastinya bukan saudaranya juga, tetapi ibu pemilik warung dan pria itu bersikap baik kepadanya. Reza langsung naik ke dalam bus dan duduk di kursi depan di samping kondektur. Nampak ada 3 pemuda berjalan dari arah belakang hendak menghampiri. Namun kondektur melototi ketiga pemuda itu, membuatnya berhenti melangkah dan berdiri memegangi kursi-kursi yang ada di dekatnya. Merasa lelah, Reza pun tertidur dan tak sadar kalau bus sudah sampai terminal. Reza dibangunkan oleh kondektur dan keluar bus paling akhir.
Sampai terminal sudah lewat tengah malam dan tak ada kendaraan yang akan membawanya pulang sampai rumah. Reza berjalan mendekati warung kopi yang ada di terminal sambil menunggu pagi datang. Dia memesan kopi dan entah sudah berapa gelas kopi yang dia habiskan sampai pagi datang. Reza hendak mencari kendaraan, namun pikirannya belum ingin pulang. Hingga teringat salah satu temannya yang rumahnya masih berada di kawasan kota tersebut, dan Reza memilih mampir ke rumah temannya itu. Tak hanya mampir, Reza bahkan menginap selama 2 malam, lalu memantapkan diri untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, Reza disambut Robi dengan tatap murka. "Mau jadi apa kamu? Pergi sampai 3 hari, pasti menginap di rumah perempuan itu. Bukan mahram tapi menginap di sana," geram Robi mengangkat kerah baju anaknya. Sedangkan tangan satunya sudah menggenggam dan hendak dihantamkan ke wajah Reza. "Sudah pak, sudah," teriak Rini dengan tangisan, menghentikan tangan suaminya yang hendak menghantam wajah Reza. Robi menghentikan niatnya, lalu pergi keluar rumah. Dia pergi ke rumah satunya untuk menenangkan diri, atau lebih tepatnya, rumah peninggalan orang tua Rini yang sudah tiada dan dibiarkan kosong, tak berpenghuni. Saat itu, kakek Reza tak ada di rumah karena dia kerja, sedangkan adiknya pergi main. Jadi di rumah hanya ada Reza beserta sang ibu saja. Setelah bapaknya keluar rumah, Reza disuruh beristirahat di dalam kamar. Lalu Rini keluar rumah dan duduk di teras untuk menenangkan pikiran. Tak terasa sore pun datang. Dulo dan Derajat berkunjung ke rumahnya. "Reza sudah pulang?" tanya Dulo. "Sudah, ada di dalam kamar," jawab Rini. Derajat duduk di teras menemani Rini, sedangkan Dulo beranjak masuk untuk menemui Reza di dalam kamarnya. Namun sesampainya di depan kamar Reza dalam keadaan terkunci. "Res, Res," teriak Dulo sambil mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada jawaban dari dalam. Mendengar suara Dulo mengetuk pintu, Rini dan Derajat masuk ke dalam rumah. Didapatinya raut wajah Dulo memancarkan kepanikan. Rini dan Derajat memandang aneh ke arah Dulo dan tanpa berkata, dia mendobrak pintu kamar Reza. Anehnya, Rini dan Derajat tak menghentikan Dulo. Keduanya hanya menatap aneh ke arah Dulo. Dan setelah beberapa kali didobrak, pintu pun terbuka. Dulo kaget kalau melihat Reza tak menampakkan kakinya di lantai, sedangkan lehernya dililit tali tambang. Dulo lari masuk ke dalam kamar, memeluk bagian belakang tubuh Reza dan mengangkat tubuhnya sekuat tenaga. Rini kaget, teriak histeris mendapati anaknya mencoba gantung diri. Sedangkan Derajat langsung berlari mengambil kursi kayu yang tergeletak terbalik tak jauh dari kaki Reza. Derajat membalikkan kursi lalu menaikinya, melepaskan tali tambang yang menjerat leher Reza. "Mau kemana?" teriak Dulo mendekap hangat tubuh Reza. "Ke rumah Pak Hasan lah," balas teriak Derajat. "Biarkan aku mati, tidak ada gunanya hidup," teriak Reza, membuat Derajat menghentikan langkah, melihat ke arah belakang. "Sudah Jat, jangan dihiraukan, ada aku di sini," tegas Dulo. Derajat mengangguk dan lanjut berjalan. Warga mendengar teriakan Reza dan tangis Rini, membuat mereka mendatangi kediamannya. Rumah jadi banyak yang mendatangi, jadi begitu ramai. Sudut pandang Rama. Melihat orang-orang lewat dengan tergesa-gesa, membuat Rama keluar dari dalam rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Rama berdiri di pinggir jalan sambil melihat rumah Reza dari kejauhan. Namun rumahnya tak terlihat karena tertutup warung tetangga. "Ada apa? Ramai banget," tanya Rama ke suami Pipi yang baru dapat informasi dari seseorang. "Reza gantung diri," jawabnya. "Kok bisa?" tanya Rama lagi, tak percaya karena Reza termasuk orang baik-baik dan gak mungkin melakukan hal sekeji itu.
Katanya sih gara-gara tidak mendapatkan izin nikah, jawab suami Bibi lagi. Memang ceweknya orang mana? Tanya Rama, masih penasaran. Katanya sih orang jauh, jawabnya lagi. Oh, ucap Rama singkat dan kembali masuk ke dalam rumah. Kembali ke cerita. Derajat langsung menaiki motornya dan pergi ke rumah Pak Hasan untuk minta tolong. Sesampainya di rumah, Derajat disambut oleh istri beliau. Pak Hasannya ada, Bu? Tanya Derajat. Ada, baru pulang kerja dan hendak mandi. Ada apa ya? Tanya istri Pak Hasan. Derajat pun menceritakan hal tersebut, membuat sang istri memanggil Pak Hasan yang belum sempat masuk ke kamar mandi. Pak Hasan keluar mengenakan handuk dan bilang akan menyusul seusai mandi. Derajat pun kembali dan memberi kabar kalau tak lama lagi Pak Hasan akan datang. Sambil membantu Dulo memegangi Reza yang mencoba berontak. Dan tak lama Pak Hasan pun datang sambil menceritakan kejadian detailnya. Pak Hasan hanya mengangguk mendengarkan. Lalu beliau pun berujar, bukan dia, ada makhluk lain yang mengambil alih kesadarannya. Dengan bekal ilmu warisan dari leluhurnya, Pak Hasan mencoba masuk untuk mengusir makhluk-makhluk yang mengambil kesadaran Reza. Keluarlah, kalau tidak, aku patahkan kakimu, teriak Pak Hasan yang sudah masuk ke alam bawah sadarnya Reza. Kami takkan keluar sebelum orang ini meninggal, ucap salah satu pemimpin makhluk tersebut. Tak banyak bicara, Pak Hasan memanggil harimau putih yang ukurannya lebih besar dari gajah, membuat beberapa makhluk itu lari tunggang langgang dan hanya menyisakan pimpinannya saja. Pulanglah sebelum aku menyuruhnya menyerangmu, gertak Pak Hasan. Aku tak mau pulang, aku mau tempat. Aku tak mau disiksa sama majikanku karena gagal dalam menjalankan tugas, balas makhluk itu yang wujudnya hitam legam seperti bayangan. Baiklah, akan ku beri tempat. Bagaimana kalau kau tinggal di sana? Balas Pak Hasan sambil memberikan gambaran tempat baru untuk makhluk tersebut. Baiklah, makhluk itu menyanggupinya dan mau keluar dari tubuh Reza untuk pergi ke tempat baru yang diberikan oleh Pak Hasan. Tubuh Reza sudah kosong dari makhluk-makhluk yang mengancam hidupnya. Pak Hasan memberikan pagar agar tak ada makhluk lain yang masuk dan beliau langsung mencari astral Reza. Beliau mendapati Reza tengah duduk di atas batu, melamun, pandangannya kosong, sambil terus melihat ke arah air sungai. Pulang yuk, ucap Pak Hasan, menepuk pundak Reza dari belakang. Reza tak menjawab, namun dia menoleh ke arah samping belakang sebelah kanan, melihat ke wajah Pak Hasan. Pak Hasan mengambil tangan Reza, menuntunnya, dan dibawalah Reza pulang ke rumah, dan kembali dimasukkan ke dalam tubuhnya, yang saat itu mendadak tak sadarkan diri. Dalam duduk silanya, Pak Hasan membuka kedua mata, mengusap keringat yang mengalir deras di seluruh wajahnya. Beliau tersenyum memandang Dulo, Derajat, Rini, dan beberapa warga yang ikut bantu memegang tubuh Reza. Alhamdulillah, Reza yang asli sudah menempati tubuhnya, ucap Pak Hasan. Reza membuka kedua netranya, menatap bingung sekitar yang sudah ramai orang. Namun mulutnya enggan berucap dan merasakan sakit nan perih di area leher. Jat, ambilkan air, pinta Pak Hasan. Iya Pak, jawab Derajat, beranjak pergi dari kamar Reza, membawa air minum di gelas yang diambilnya dari dapur, lalu kembali ke kamar Reza untuk memberikan air tersebut pada Pak Hasan. Pak Hasan mengambil gelas sambil membacakan doa, lalu diberikan pada Dulo untuk meminumkan pada Reza. Reza minum air doa dari Pak Hasan, lalu dia mulai bisa mengucapkan kata. Apa yang terjadi? Sakit, sambil memegang leher yang terluka karena kulit lehernya mengelupas. Tak ada apa-apa, jawab Pak Hasan menutupi kejadian sebenarnya. Dulo menuntun Reza dan membaringkan tubuhnya ke atas ranjang.
Rini langsung mengobati leher anaknya, dan para warga mulai membubarkan diri. Pak Hasan juga pamit karena ada tetangga dari Anggoro. Dia buru-buru pulang dan langsung masuk ke dalam kamar, tanpa menceritakan kejadian tersebut pada istrinya. Beberapa makhluk mulai mendatangi kediaman Pak Hasan, termasuk Anggoro dalam wujud astralnya. Dia marah karena Pak Hasan ikut campur. Dengan santainya Pak Hasan dalam wujud astralnya mendekati Anggoro yang ada di depan rumah. Dia keponakanku, jadi apa salahnya kalau aku ikut campur dalam masalah ini? Ucap Pak Hasan dengan nada santai. Kau berani menantangku? Teriak Anggoro memicingkan kedua matanya. Aku tidak menantang, aku hanya membantu, balas Pak Hasan. Ayo, kita adu kesaktian, tantang Anggoro. Maaf, aku bukan orang sakti, aku hanya orang biasa, jawab Pak Hasan masih dengan nada santai. Alah, banyak cincong, maju. Anggoro geram, menyuruh makhluk perewangannya untuk menghadapi Pak Hasan. Tetapi tak ada yang berani melangkah. Mereka hanya menatap satu sama lain. Sial, umpat Anggoro, lalu pergi dengan kekecewaan, mengakui kekalahannya. Dirasa sudah aman, Pak Hasan kembali ke dalam tubuhnya, keluar kamar dan menceritakan kejadian tersebut pada sang istri. Dan selang beberapa hari, Rama dan suami Bibi berkunjung ke rumah Pak Hasan, sekedar bermain. Pak Hasan menceritakan hal tersebut. Rama dan suami Bibi hanya mendengarkan. Lalu ada yang membuat Rama penasaran dan ingin bertanya. Kalau mati bagaimana? Kan bukan dia yang mengendalikan dirinya untuk melakukan gantung diri. Pak Hasan tersenyum sambil menjawab. Nggak bagaimana-bagaimana, gantung diri ya gantung diri, jawabnya. Ya kasihan Pak, padahal bukan orang sebenarnya yang melakukan itu, tetapi dia ikut menanggung dosanya, ucap Rama lagi. Selang beberapa hari kemudian, Rama berjumpa dengan Reza di masjid. Dia tersenyum, mengulurkan tangannya, bersalaman dengan Rama. Mata Rama terfokus pada lehernya yang menghitam, berbekas tali tambang, serta beberapa bagian kulit leher yang terkelupas. Alhamdulillah, kau masih diberi kesempatan kedua, dalam batin Rama berucap, menanggapi dengan Reza yang mengajak bersalaman. Tetapi karena fokusnya melihat ke arah leher, Rama tak balas senyumnya. Beberapa hari kemudian, Rama dapat panggilan kerja di kampung nenek. Dan dari sini, Rama tak pernah melihat Reza lagi. Untuk Purini sendiri, sekarang sudah tak ada karena sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Terakhir melihat Reza beberapa bulan yang lalu, ia berjalan dengan seorang perempuan sambil menggendong seorang anak lelaki. Mereka jalan kaki menuju pasar malam, tetapi tak melihat Rama yang menatap dari luar rumah. Untuk sekarang, Rama tak melihat Reza lagi, hanya melihat adiknya saja yang sering lewat depan rumah sambil mengendarai sepeda motor dan menyapa. Salat Id kemarin pun hanya melihat adiknya saja dan tak lama melihat Pak Robi dengan cucunya. Tetapi Rama masih tak melihat Reza. Mungkin Reza sekarang sudah bahagia, entah sedang di perantauan atau ikut keluarga perempuan, yang Rama simpulkan kalau perempuan yang bersamanya waktu itu adalah istri Reza. Itulah akhir cerita dari Janji Nikah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.